Halo, kita bertemu kembali. Kita bisa bersama-sama hari ini kembali bersama muka, face to face melalui siaran online. Ini juga kita patut syukuri kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kita. Karena rekan-rekan kita lah di bagian tim multimedia, di belakang layar, yang bisa mempersiapkan semuanya dengan baik sehingga kita bisa menikmati dengan baik. Bukan saat ini kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan di belakang layar, di belakang kamera, yang mengedit semuanya bagi kita, yang mempersiapkan semuanya bagi kita. Kita bersyukur pada Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita dengan suasana hati yang sukacita tentunya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur karena tidak henti-hentinya anugerah dan penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, tolong kami saat ini, kami rindu disegarkan, diteguhkan melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Tolong kami Tuhan, kami butuhkan hikmat Tuhan. Dan juga tolong kami Tuhan untuk kami betul-betul bisa semakin hari semakin bertumbuh. Kami rindu Tuhan ketika kami belajar akan firman Tuhan tidak hanya berhenti, tapi biar kami juga bisa menjadi disiplin di hidup kami, dalam pribadi kami, untuk merenungkan firman Tuhan, supaya kami semakin hari semakin meneladani kasih Kristus dalam diri kami. Tolong kami Tuhan, fokuskan dan tundukkan, kuatkan kami, buat hati kami dan pikiran kami betul-betul tertuju kepada firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa, syukur, dan doa permohonan untuk pembelajaran firman Tuhan saat ini. Haleluya, amin. Kita akan sama-sama buka di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Suatu ketika ada seekor katak dan seekor siput. Jadi suatu hari si siput yang mungil ini, dia sedang berjalan, dia sedang istilahnya ya suasana hati yang tidak senang. Ada sebuah kegalauan di dalam hatinya, karena dia merasa, kenapa ya diriku lemah begini? Kenapa ya aku berjalannya sangat lambat? Saya kok tidak bisa seperti si katak ya, yang begitu lincah, bisa lompat ke sana kemari. Lalu kemudian si siput ini, dia mendatangi si katak dan dia memuji akan si katak ini. Dia berkata, "Katak, kamu hebat. Saya salut kepada kamu. Kamu punya kemampuan yang luar biasa. Kamu bisa dengan cepat menuju ke satu tempat, tinggal melompat sana, melompat sini, sampailah kamu ke satu tempat. Tidak seperti diri saya yang lemah ini. Kemana-mana saya berjalan, saya lambat, belum lagi harus menggendong cangkangku yang besar ini, yang di punggungku ini, yang berat ini, yang besar ini. Sehingga membuatku jalan sangat lambat." Lalu kemudian katak ini merespon akan pernyataan daripada si siput ini. Dia berkata, "Iya dong, saya memang hebat. Saya mempunyai kemampuan yang tidak seperti kamu. Kamu kalau berjalan, waduh, super lemot kali." Dan kemudian si katak ini menertawakan akan si siput karena saking lemahnya dia, saking lemotnya dia, saking lambatnya dia di dalam berjalan. Usai mendengar tanggapan daripada katak ini, lalu kemudian siput ini
membalikan badannya, dia hendak pulang, dan kemudian ke tempat teman-temannya sesama siput yang ada tempatnya tersendiri. Jadi dia berbalik dan sambil dia berkata, mengeluh akan dirinya sendiri, dia berkata, alangkah malangnya ya nasibku Tuhan, kenapa aku lemah begini? Aku merasa sangat tidak berguna dengan kelemahanku ini. Lalu kemudian tidak lama ketika siput itu pelan-pelan berjalan, dia kemudian melihat ke langit. Wih, dia mendengar, wah ini sepertinya suara si elang nih yang sedang mencari mangsa. Jadi sayangnya saya tidak bisa mempraktekkan bagaimana suara elang yang sedang mencari mangsa. Silakan Bapak Ibu sendiri cek di YouTube ya. Kalau ayam berkokok ya semua sudah tahu ayam berkokok, atau kucing meong-meong, anjing mengguguk, gampang. Suara elang saya tidak bisa mempraktekkan, jadi silakan ya dengar sendiri bagaimana suara elang ketika dia sedang mencari mangsanya dari atas. Nah kemudian si siput ini mendengar, waduh, si elang ini sedang mencari mangsa. Lalu kemudian apa daya dia langsung, yang dia spontan bisa lakukan yaitu bersembunyi di bawah cangkangnya itu. Sedangkan katak dengan mudahnya cepat berlari melompat untuk menyembunyikan diri. Lalu kemudian tanpa disangka si elang dengan secepat kilat langsung menangkap akan si siput ini. Tapi kemudian setelah mencengkram, tidak lama kemudian si elang itu melepaskan akan siput ini karena dia merasa dia menggenggam sesuatu yang keras. Apa nih? Udah dilempar. Akhirnya kemudian si elang itu kemudian melihat lagi dan dengan cepat dia melihat katak ini, lalu kemudian dia memangsa akan katak itu menjadi santapan dia. Nah dari sini terkadang setiap kita pun kita seperti akan si siput ini. Kita seringkali menganggap betapa malangnya diri kita dengan kelemahan diri kita yang kita miliki, bukan? Karena itu kita akan berusaha untuk sedapat mungkin kita akan menyembunyikan apa yang menjadi kelemahan kita. Kita tidak ingin orang lain tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Orang lain hanya perlu tahu apa yang menjadi kehebatan diri kita. Jika perlu di zaman yang modern sekarang ini, dengan segala cara kita akan berupaya untuk mengekspos diri kita, baik itu melalui media elektronik, di TV kan masukin di TV kehebatan kita, kesuksesan kita, kekayaan kita, keterampilan yang kita miliki dari A sampai Z, kita bisa ekspos keluar, kita bisa pamerkan. Ya meskipun sedikit dimanipulasi, sedikit di ya settingan lah, diedit bohong-bohongan, ya nggak apa-apa, yang penting orang bisa melihat kita hebat, wow. Kalau perlu ya kita post misalnya post di Instagram, Facebook, sekarang banyak media sosial, bukan? Kita akan ekspos sebisa mungkin. Supaya apa? Supaya orang bisa melihat, wah hebat ya, wah kayanya dia, wah betapa pintarnya dia. Nah inilah bukan? Setiap kita, saya dan saudara, kita bangga dengan kehebatan diri kita. Kita rindu orang bisa memuji kehebatan kita. Kita ingin disanjung, dihormati. Ya kalau perlu ditempel-tempel pun nggak apa, didekati nggak apa-apa. Jadi inilah kita. Sehingga kalau kita kembali ke sebuah pertanyaan terkait untung atau buntung, seperti kata pepatah, hendak mendapatkan untung malah buntung. Karena nanti bahwa ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, yang baik. Kalau dalam bidang perdagangan, bisnis itu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih lagi yang bisa membuat kita sukses kaya, tetapi hasilnya apa? Buntung, kerugian, tidak ada apa-apa, kepahitan. Nah kalau kita berdasarkan pepatah ini dan kita tempatkan pertanyaan, membanggakan kelemahan itu adalah untung atau buntung. Dan kemudian membanggakan kehebatan itu untung atau buntung. Kalau kedua pertanyaan ini dalam konteks kita saat ini kita menjawab, tentu membanggakan kelemahan itu adalah buntung, bukan? Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, ya adalah kita rugi. Sedangkan kalau kita membanggakan kehebatan diri, oh itu untung sekali. Malah kita akan semakin mudah di dalam menjalin bisnis, menjalin relasi, atau misalnya banyak orang akan menawar kita kerja, atau kalau perlu orang mengundang kita kemana-mana karena kehebatan yang kita miliki. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, inilah kondisi kita. Pandangan kita membanggakan kelemahan bukan sesuatu yang baik bagi kita. Namun ada seorang tokoh yang dikatakan dalam firman Tuhan, mantan seorang tokoh yang dulunya adalah mantan preman yang terkenal sadisnya luar biasa, kejamnya luar biasa. Lalu kemudian dia bertobat dan diubah oleh Tuhan, dia menjadi seorang tokoh yang disegani, tokoh yang memiliki kecerdasan luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Nah, dia mempunyai
pendapat yang berbeda dengan pendapat kita, bagi dia membanggakan kelemahan itu bukan keuntungan, tetapi dia lebih membanggakan kelemahan dia daripada kehebatan dia. Kita sudah tahu jawabannya, siapakah tokoh itu? Ya, dia adalah Paulus. Menjadi pertanyaan, mengapa Paulus, seorang yang sangat hebat, seorang yang kita tahu menghadapi banyak tantangan, bukannya kenapa dia bukan malah membanggakan kehebatan, tapi membanggakan kelemahannya? Mengapa? 3 hal yang tercatat dalam firman Tuhan. Mengapa Paulus lebih memilih membanggakan kelemahan daripada sejumlah daftar kehebatan yang dia miliki? Kita tahu Paulus adalah seorang yang memiliki pengalaman yang luar biasa, tapi dia tetap rendah hati, dan justru dia tidak membanggakan akan pengalaman yang luar biasa itu. Ini adalah poin yang pertama. Tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Paulus tetap sadar, dia bangga dengan kelemahannya supaya dia tetap sadar untuk selalu rendah hati. Ingat, rendah hati, tidak boleh sombong. Kalau kita baca dalam 12 ayat 2-4, di situ dicatat bagaimana pengalaman luar biasa, pengalaman spektakuler yang dimiliki oleh Paulus. Nah, Paulus menggunakan, kalau kita memperhatikan, Paulus menggunakan kata ganti orang ketiga. Dia tidak langsung menyebut, dia mengatakan ada orang Kristen 14 tahun yang lalu dia punya pengalaman yang luar biasa. Padahal itu adalah dirinya sendiri yang sedang dia ceritakan. Dan arti sebenarnya Paulus itu malu untuk menceritakan kebanggaan dirinya, kehebatan dirinya. Dia malu untuk menceritakan, karena itu dia lebih memilih menggunakan kata ganti orang ketiga. Dibandingkan kalau kita memperhatikan di pasal 11 ayat 24-26 itu dia menceritakan, dia langsung menggunakan, mencatat dirinya sendiri. Aku meskipun ditekan dengan segala ditindas, mengalami kelaparan, di penjara, tidak makan, tidak minum, dipukul, dia menggunakan dirinya sendiri. Dia mencatat itu adalah dirinya sendiri. Tapi kalau kita perhatikan di sini, kehebatan diri dia tidak menggunakan saya, tapi dia menggunakan orang lain. Ini kita bisa melihat luar biasanya Paulus. Berbeda dengan penginjil atau tokoh-tokoh pemimpin agama, orang-orang hebat pada masa itu. Mereka justru jika memiliki pengalaman spiritual yang luar biasa, mereka bangga. Dan bahkan mereka berupaya settingan, dalam arti membohongi tentang kemampuan kehebatan mereka dalam melakukan mujizat. Karena mereka sudah dengar, oh Paulus hebat, oh saya juga lebih hebat lagi. Karena itu mereka membanggakan, padahal itu adalah bohongan. Nah, ini dari sini Paulus juga ingin mengingatkan, mengajar, sekaligus juga mengajar kepada jemaat di Korintus dan juga para guru-guru palsu yang menganggap diri sebagai rasul super itu, bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak guna. Tetap harus ingat, rendah hati. Dan justru kita melihat Paulus bersyukur untuk duri pada daging, dikatakan terjemahan yang tepat sebenarnya duri pada daging, bukan di dalam daging. Dan di situ dikatakan ada duri di dalam daging, utusan setan yang menggocok aku, dalam arti ditempur dia, dihajar dia habis-habisan. Nah, ada berbagai pendapat yang mengatakan bahwa duri itu adalah mungkin bisa berupa gangguan fisik dia, ada yang mengatakan bahwa ini gangguan emosional dia, ada yang mengatakan gangguan spiritual. Terlepas dari semuanya itu, pandangan-pandangan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan duri, tapi sebenarnya di sini intinya adalah Paulus menggunakan kata duri untuk menggambarkan tantangan yang sedang dihadapi. Pergumulan dalam pelayanan yang dia hadapi, tekanan-tekanan yang dia alami di dalam pelayanan dia dalam pekabaran Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang dia alami, itu yang dia sedang saksikan, sedang istilahnya ditunjukkan. Inilah tantangan yang saya alami setiap saat. Duri itu selalu ada bersama denganku, 14 tahun bersama denganku. Ini semua Paulus katakan bahwa dia mendapatkan duri itu dalam arti supaya dia tidak terpesona, dan supaya mengajar jemaat Korintus jangan terpesona, dan nanti juga menegur para orang hebat, rasul super yang menganggap diri super pada masa itu. Jangan terpesona dengan kehebatanmu, jangan terpesona dengan kepintaranmu, jangan terpesona dengan keterampilan yang kamu miliki. Tidak ada gunanya kita terpesona dengan kehebatan diri kita. Harus ingat rendah hati. Nah, itu menjadi poin pertama, tetap sadar untuk rendah hati. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana Paulus mengajar kita di tengah-tengah tantangan yang dialami, di tengah-tengah duri yang ada, permasalahan yang ada, yang dihadapi, Paulus tidak mengandalkan kekuatan, tapi dia ingat untuk datang langsung kepada Tuhan.
Tuhan, dikatakan bahwa dia tetap berdoa. 12 ayat 8. Paulus jelas adalah manusia biasa sama dengan kita. Dia bukan Superman. Dia sama dengan kita, penuh kelemahan. Tetapi tengah-tengah duri yang dia alami itu kesakitan, tekanan, stres. Dia tetap datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Sama bukan dengan Tuhan Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani? Paulus meneladani Kristus. Dia sampai 3 kali berdoa memohon kepada Tuhan. Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani pun dia memohon kepada Tuhan, Tuhan jika Bapakku jika bisa ambillah cawan ini supaya lewat daripada aku. Sama dengan Paulus. Dia saking merasa tertekan dengan tantangan yang dia alami, bagaimana tetap harus berlari rendah hati. Dia tetap datang kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, angkat duri ini, angkat hindarkan atau istilah bablas permasalahan, hilangkan tantangan yang saya alami, tekanan-tekanan yang saya alami, masalah-masalah yang saya alami, tolong cabut, hilangkan semua itu, buat hidup saya mulus. Tetapi apa jawab Tuhan? Tidak. Sama juga ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani ketika dia dalam ketakutan akan menghadapi kayu salib. Sama bukan? Bapa di surga tidak menjawab. Nah, di sini kita bisa melihat di dalam situasi demikian, meskipun tidak dijawab permohonan doa Paulus supaya duri dicabut, tantangan dicabut, perjuangan dia dicabut, tidak ada masalah dalam pelayanan. Meskipun Tuhan tidak menjawab dia, tidak mendengar doanya, yang luar biasanya dikatakan Paulus tetap percaya kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap melakukan pekabaran Injil, tetap menasihati, tetap menegur, tetap membimbing orang-orang yang perlu dibimbing yang dalam kedosaan mereka. Itu poin yang kedua, tetap berdoa. Kemudian yang ketiga, ada kekuatan di dalam kelemahan. Paulus mendapatkan kasih karunia Tuhan di dalam kelemahan dia, di tengah tantangan kehidupan, tantangan pelayanan dia dilakukannya pada saat itu. Kita tahu Paulus sampai 3 kali berseru memohon kepada Tuhan, yang berarti dia sangat tertekan dengan tantangan yang ada, yang sangat tidak mudah. Tapi luar biasanya dia tetap taat dan percaya dan dia bisa yakin meskipun Tuhan tidak menjawab doa dia untuk menghilangkan pergumulan, menghilangkan masalah dalam pelayanan yang membuat mulus pelayanannya, tetapi pada akhirnya satu hal yang luar biasa, di dalam kelemahan itu Paulus bisa merasakan ada kekuatan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang menopang dia, yang menguatkan dia. Yang kita bisa tahu di dalam ayat 9-10 tertulis sana, cukuplah kasih karuniaku, kasih karunia Tuhan bagi dia. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam diri Paulus. Bagaimana lebih luar biasa lagi Tuhan bisa memakai Paulus untuk pelayanan pemberitaan Injil. Saudara, di tengah-tengah pergumulan kita sudah melihat apakah kita lebih berat dari Paulus, atau Paulus pergumulan yang Paulus hadapi, tantangan yang Paulus hadapi lebih berat daripada kita? Kita nggak tahu. Saudara yang bisa menilai sendiri siapa lebih berat, siapa lebih bisa tertekan di tengah-tengah pelayanannya dan kesehariannya. Paulus bisa sewaktu-waktu berhadapan dengan kematian, apa kita juga? Tapi di sini yang luar biasa kita kembali dikatakan meneladani Paulus. Ada kekuatan Tuhan yang menopang dia di dalam pelayanan dia. Bagaimana kemudian Paulus bisa menghadapi, menikmati akan tantangan yang tidak mudah itu? Karena ada Tuhan yang bersama dengan dia. Bapak terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan dari firman Tuhan ini, ada sebuah rumus yang menarik, rumus matematika spiritual, rumus matematika bagi iman kita yang menarik dari poin yang ketiga ini, yaitu kelemahanku, kelemahan kita sebagai manusia, tambah kekuatan dia yang menopang kita. Hasilnya adalah tetap kekuatan Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan kepada kita. Berbeda kalau secara umum, kalau rumus matematikanya, kalau kita menggunakan rumus matematika ya, kelemahanku ditambah kekuatan dia sama dengan kekuatanku, bukan? Itu adalah pandangan umum. Tetapi ini terbalik. Kalau menurut firman Tuhan, kelemahanku tambah kekuatannya sama dengan kekuatannya. Maksudnya apa? Melalui kelemahan kita Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan namanya. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan, kita tidak menyatakan kita lemah, bagaimana Tuhan bisa menolong kita, bukan? Kalau kita
kuat, bagaimana kita bisa merasakan kekuatan Tuhan? Saya hebat, bagaimana kita bisa merasakan kedamaian Tuhan dan kekuatan Tuhan yang menolong kita? Sama seperti seorang yang tenggelam istilahnya, yang tidak tahu berenang, tenggelam, bagaimana bisa menolong dia kalau dia tetap meronta, bukan? Dia tetap merasa, oh saya kuat, saya hebat, saya bisa berenang, padahal tidak tahu curah dia tenggelam. Bagaimana bisa tolong kalau dia tidak menyatakan, oke, saya butuh ditolong, silakan tarik saya tidak akan memberontak, saya tidak akan istilahnya beradu dengan kalian, silakan tarik saya. Dia harus menunjukkan kelemahan dia, tidak berdaya dia, bukan sama dengan kita harus menunjukkan ketidakberdayaan kita, untuk kemudian kita bisa merasakan Tuhan menolong kita. Saudara-saudara, suatu ketika ada seorang bernama George Handel, yang kita sudah tahu lagu karangan dia Hallelujah Chorus. Dia sebelumnya adalah seorang yang sangat luar biasa, mempunyai kemampuan, potensi di dalam membuat musik, tapi karena pada suatu waktu dia menghadapi masalah, yaitu terkena stroke, sehingga mengakibatkan tangan kanannya yang dia sangat berfungsi untuk menjadi kondak, menulis lagu, itu akhirnya lumpuh, tidak bisa apa-apa. Belum lagi kemudian suatu ketika ditambah lagi penglihatan matanya kabur. Mata ini penting bagi seorang komposer, bukan? Bagi sebagai kondak, bukan? Kabur mata. Tidak stop sampai di situ. Dia mengalami masalah, yaitu apa? Terbelit utang. Tidak punya uang, tumpuk utang. Siapa yang tidak stres, tertekan dalam hal ini? Handel stres, tertekan. Dia harus bagaimana, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Tetapi dalam ketidakberdayaan dia, Tuhan menyatakan kekuasaannya. Tuhan menyatakan kasih karunia melalui Handel. Akhirnya dalam keterbatasan dia, mengalami kelumpuhan, stroke, mata kabur, dia bisa menuliskan syair lagu yang luar biasa. Haleluya Chorus yang kita dengarkan nanti, yang luar biasa. Inilah di dalam kelemahan nyata kekuatan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk tetap ingat ketiga poin ini, dan juga sekaligus kalau kita melontarkan kembali, apakah untung atau buntung, membanggakan kelemahan, sudah terbukti melalui apa yang dialami Paulus, keuntungan. Di dalam kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, di dalam pergumulan duri, tantangan, permasalahan yang kita alami, ingatlah, pasti ada kekuatan Tuhan, kasih karunia dan anugerah Tuhan cukup untuk kita butuhkan, akan menguatkan kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menolong kami di dalam waktu kami bisa bersama-sama, diingatkan kembali pentingnya kami tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan meskipun tidak mudah. Kami tahu Tuhan, kami terkadang bisa sombong, bisa membanggakan kehebatan diri kami, sehingga kami lupa untuk mengandalkan Tuhan. Kami tidak sadar diri jika Tuhanlah yang telah memberikan kepada kami, dan tanpa Tuhan kami tidak berarti sedikit pun, tidak ada apa-apanya. Ampuni akan kesombongan kami Tuhan, dan tolong kami tetap belajar bisa meneladani Paulus yang meneladani Kristus dalam kehidupan dia. Meskipun dia mempunyai pengalaman yang spektakuler, mempunyai kemampuan yang dipakai Tuhan untuk bisa mengadakan mujizat, memberitakan Injil, tetap kuat di tengah-tengah permasalahan yang dia alami. Tetapi dia tidak sombong dengan hal itu, dan dia tetap bisa kuat meskipun ada sejumlah tantangan dia harus hadapi. Dan tidak seperti orang lain, tidak seperti A, B, dan C, dan D. Tuhan, ampuni kami, ajar kami, untuk kami bisa memperbaharui karakter kami. Kami pelan-pelan bisa menghilangkan kelemahan diri kami, tidak mengasihani diri kami, tetapi kami dimampukan untuk selalu ingat, untuk selalu bertumbuh, untuk semakin hari semakin meneladani Kristus dalam kehidupan kami, meskipun tidak mudah. Tapi Tuhan, tolong kami, mampukan kami tetap rendah hati, untuk kami tetap setia kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bukan mengandalkan kehebatan kepintaran kami, sehingga kami tetap bisa menikmati kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan, penghiburan Tuhan yang Tuhan berikan, yang jauh melampaui akal pemikiran kami yang terbatas. Tapi kami selalu diingatkan, Tuhan bisa memberikan dan bisa melakukan hal-hal
untuk menguatkan kami, untuk memberikan penghiburan kepada kami, untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami saat ini tetap terus-menerus dan tidak jemu-jemunya berdoa untuk bangsa dan negara kami. Hanya kepada Tuhanlah kami memohon untuk pembaharuan dan juga untuk tatanan di dalam negara dan bangsa kami. Untuk masa-masa di mana kami harus bersahabat dengan sebuah kondisi yang baru, yang berbeda dari sebelumnya. Tuhan tolong kami dan Tuhan tetap mampukan setiap kami sebagai bangsa Indonesia tetap bisa menempatkan diri dengan baik, tidak menjadi orang yang sok kuat, sok sehat. Tuhan, kami butuhkan hikmat Tuhan. Dan berilah kepada setiap kami bangsa Indonesia juga mempunyai sebuah karakter yang baik, sebuah pemikiran yang baik, bisa menganalisa mana yang baik yang harus diikuti dan mana yang tidak baik yang tidak diikuti. Tolong kami Tuhan. Dan kami juga tetap menyerahkan tangan Tuhan untuk setiap kegiatan yang diadakan oleh gereja kami demi untuk meningkatkan atau membuat iman kami tetap segar, membuat kami tetap dekat kepada Tuhan. Dan juga bagaimana menciptakan persekutuan di antara sesama anggota jemaat dalam masing-masing kelompok kecil. Tuhan juga akan menolong melalui tayangan Sapa Sahabat Kristus, ataupun melalui tayangan setiap hari Jumat nanti yang akan dimulai, tayangan melalui Instagram ataupun melalui YouTube, dengan pembicaraan atau topik-topik yang lebih praktis, yang membuat jemaat juga bisa terlibat aktif di dalam tanya jawab atau merespon akan tayangan-tayangan tersebut. Tuhan juga akan menolong semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami tetap menyerahkan tangan Tuhan juga untuk setiap rekan-rekan tim ibadah dan teman-teman bagian pembinaan, rekan-rekan majelis yang terlibat di dalamnya, memikirkan bagaimana caranya untuk semakin meningkatkan iman jemaat, bagaimana semakin meningkatkan pengetahuan jemaat, cara berpikir jemaat untuk semakin hari semakin bisa meneladani Kristus dan pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Tuhan akan menolong semuanya itu tetap bisa, tayangan-tayangan tersebut bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kembali kami diingatkan bahwa nama Tuhanlah yang dipermuliakan di dalam pekerjaan atau usaha mereka saat ini. Tuhan juga tetap ingatkan kami untuk tetap menempatkan Tuhan, mencari Tuhan, bukan membanggakan akan kelebihan dan kehebatan diri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa bersama kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami, dan kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, amin. Tuhan memberkati setiap kita.